Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Anak-anakku mahasantri Pondok Pesantren Darul Hikam yang saya banggakan, malam ini kita kembali ngaji kitab Hikam, kitab tasawuf karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Sebelum kita ngaji, mari kita mulai dengan pembacaan umul kitab. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman yang keempat. Di tengah-tengah itu ada kata-kata yang dikasih dalam kurung. Kalau dari atas kotak itu 18 dari atas, 18 dari atas ya. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil al-khafiyati wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Iradatuka utawi karep sira at-tajrida ing suwung, menghindari dari berbagai kesibukan, tajrid ya. Ma'a iqamatillahi sumertane ing dalem sumertane jumeneng Allah, iyaka ing hiya sira, iyaka hiya ing sira, fil asbabi ing dalam pira-pira sebab. Kehendak kamu mengosongkan diri dari beberapa sebab, lalu kamu iqamatillahi iyyaka, jumeneng kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk minasyahwatil khafiyati, iku termasuk sangka syahwat kang samar ya. Al asbab hahuna ibaratun amma yutawassalu biha ila ghortima yunalu fit dunya wa tajridu ibaratun an adami tasawulihi bitilkal asbabi li ajli dalika. Nah, ini apa yang disebut dengan sebab ini. Sebab utai pira-pira sebab hahuna ing dalam kinenggon. Ini kita baca syarahnya dulu yang di luar dalam kurung. Ibaratun iku ibarat amma yutawassalu bihi, sanggo barang yutawassalu kang dinggo perantara opo bihima ila ghordima maring tujuane sesuatu yunalu kang diperoleh opo ma fid dunya ing dalam dunia. Yang disebut asbab di sini adalah sesuatu yang dijadikan perantara untuk memperoleh hal ihwal duniawiyah. Misalnya apa? Kerja. Misalnya yang di dunia dapat rumah, dapat mobil, dapat sawah. Ini kan tujuan yang diperoleh di dunia. Nah, di situ wasilahnya apa? Untuk dapat punya rumah, mobil, tadi kan harus punya uang. Orang punya uang harus bekerja. Nah,
goleki duit, cari uang. Nah, sebab di sini adalah bekerja. Sebab di sini yang dimaksud adalah bekerja. Jadi kehendak kamu untuk tidak bekerja, iradatika at-tajrid fil asbab. Tapi terus wa tajridu ibaratun an adami tasaghulihi bitilkal asbabi li ajri dalika. Utawi tajrid ibaratun iku ibarat an adami tasaghulihi sangka ora anane sibuke wong bitilkal asbabi kelawan mengkono-mengkono sebab li ajri dalika krana arah gordima yunalu fid dunya. Itu ya. Yang dimaksud dengan tajrid itu adalah tidak sibuk bekerja, ya sholat toh, ngaji Al-Quran saja, sholat saja, nggak usah kuliah, nggak usah apa gitu, semata-mata pingin iqamatillahi iyaka. Nah, ini maksudnya begitu ya. Ini kita clearkan dulu apa yang disebut dengan tajrid, apa yang disebut dengan asbab di dalam kitab hikam. Nah, ini harus ada kata kuncinya di dalam kitab hikam. Jadi asbab dan ini dikasih penjelasan dalam kitab hikam karena boleh jadi di kitab lain pengertiannya berbeda. Makanya ini dibatasi di dalam kitab hikam. Tadi sebab itu berarti bekerja, kemudian cari uang gitu ya, kemudian lain sebagainya, aktivitas untuk memperoleh duniawi. Nah, tajrid itu nggak mau bekerja, nggak mau cari uang, getu di rumah, sholat saja, ibadah tok 24 jam, nggak katanya golek beras, nggak mau kemana-mana, itu tajrid. Itu. Nah, ini faman aqamahul haqqu ta'ala fil asbabi wa arada huwa al-khuruja minha fadzalika min syahwatihil khafiyati. Faman mongko utai sapane wong aqama iku jumeneng hu ing man al-haqqu sapa Allah dat kang bener maha benar fil asbabi ing dalam pira-pira sebab. Wa arada lan karep sapa huwa man al khuruja ing metu minha sangka asbab. Fadalika mongko utawi mengkono-mengkono arada huwa al khuruj min syahwati iku termasuk syahwate man al khafiyatu kang samar. Loh, dia ditakdirkan ya. Nama ditakdirkan ini. Dia diberi begini, dia sibuk bekerja, kehidupan sehari-hari, ya kerja, ya ke kantor, ya ini dan itu. Tapi nggak mau, sudahlah, saya nggak mau kerja. Saya mau hanya sholat tok, saya mau hanya ibadah kepada Allah 24 jam, mau saya pakai sholat semua. Nah, yang seperti itu dikritik oleh beliau, itu termasuk syahwat yang samar. Iya, aslinya itu syahwat yang samar. Kenapa kok disebut syahwat yang samar? Karena sesungguhnya sebetulnya dia punya keinginan. Keinginannya apa? Betul, dia itu nggak mau kerja kelihatan orang, nggak mau ke kantor, nggak mau ke sawah, nggak mau ke pasar, nggak mau cari kerja. Dia di rumah wiridan tok, nggak mau kemana-mana. Tapi aslinya, nah ini aslinya dia punya dalam tanda kutip kepentingan. Kepentingannya apa itu? Popularitas. Dia kepengen dianggap wali, dia kepengen dianggap bla bla bla. Aslinya itu hanya ya tertutup oleh dia tadi. Jadi itu ya,
Kalau sudah diberi seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah terjun di dunia itu, jangan memilih yang lain, karena sesungguhnya kamu, dalam kata-katanya Ibnu Athaillah, sesungguhnya kamu punya misi lain, yaitu misi untuk populer sebagai seorang wali, viral gitu misalnya. Ini kan sudah kurang atau tidak baik, ya. Wa iradatuka al asbaba, utawi kehendak sira al asbaba ing pira-pira sebab. Karepmu nglakoni sebab-sebab. Wah, sedene sudah ma'a iko matillahi iyaka, sumertane jumenenge Allah iyaka ing awak sira fit tajridi ing dalam suwung, tidak sibuk. Ada orang yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dia itu enggak kerja. Sudah semuanya dicukupi, serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kok malah pingin sibuk bekerja. Wah, aku kok nggak kerja yo. Padahal udah dicukupi semua. Ini disebutkan inhitatun anil himmatil aliyati. Iku aran inhitat, mundur. Anil himmatil aliyati, sangka tekad yang luhur, dari tekad yang luhur. Kalau sebaliknya, sebaliknya orang ini sudah diberi begini, semua sudah dicukupi Allah, sudah fokus ke ibadah, sudah ngerumat, merawat jamaah dan seterusnya, sudah ditakdirkan ini. Sementara dia pingin yang inilah, pekerja A lah, pekerja B lah, yang ini dan itu dan seterusnya. Nah, ini dianggap inhitatun, mundur dari tekad yang luhur. Nah, aslinya gimana? Aslinya kan kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala ini kita pahami pasif, ini juga bahaya ya. Kita menjadi fatalistik. Semuanya serba sudah ditakdirkan. Itu juga tidak pada posisi yang tepat ya. Ya, kehendak Allah, maksudnya ridhonya Allah, apa yang Allah ridhoi kepada kita, ya kita sudah mengusahakan lebih dahulu sebelumnya, yang bekerja, yang beribadah, yang berzikir dan seterusnya. Ini sangat penting ya, inhitatun anil himmatil aliyati. Nah. Halaman 6. Sawabikul himami. Betul ya. Kita 4, 5 ke 6. Sawabikul himami halaman 6 baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Baris ke-8 dari atas. Halaman 6 dibuka, halaman dari 8 ke atas ada kata-kata sawabikul himami la tahriku aswarul akdari. Utawi piro-piro tekad yang kuat, la tahriku iku ora mampu, tidak menembus apa sawabik aswarul akdari ing dinding piro-piro takdir. Nah, himam itu menurut Sufi apa? Jadi tekad yang kuat, sawabikul himam, itu tidak mampu menembus dinding takdir. Enggak cukup. Hiya qawiyun nafsi allati tanfa'ilu anha ba'dul mawjudati bi'idnillahi wa tusammiha as-sufiyatu himmatan. Ya, ini ya. Yang disebut himam adalah qawiyun nafsi, kekuatan nafas, jiwa yang dengan izin Allah itu terjadi beberapa maujudat
dan kemudian para sufi menyebutnya dengan himmah. Nah, jadi hadhil himmah musabiqah la tanfa'ilul asya'a anha la tanfa'ilu al asya'u anha illa bil qada'i wal qadari. Ini ya, biidznillah itu maksudnya begitu. Dengan izin Allah artinya barang-barang apa yang terjadi itu ya tidak akan terjadi tanpa ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kewajiban kita adalah meyakini bahwa sesungguhnya yang fa'il, yang menjalankan, membuat semuanya itu adalah Allahu wahdah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja kita kerja, kita dapat A, kita dapat B, terjadi gempa, terjadi ini, semuanya itu adalah al-fa'ilu wallahu ta'ala wahdah indaha labiha. Ya. Kalau ada orang kaya, itu apa? Karena dia kerja keras? Enggak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat. Ya. Asbabun la ta'sira laha wa la fa'iliyata. Asbab itu enggak ada pengaruhnya. Kalau mengikuti ini ya, sawabikul himami la tahriku aswarul aktari. Tekad yang kuat tidak mampu menembus dinding takdir. Nah, ini Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Karena itu asbab bekerja dan sebagainya menurut beliau tidak memiliki dampak terhadap terjadinya wujudnya sesuatu di dunia. Saya tidak sepenuhnya pendapat dengan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi ya, Ana inda dhanni abdi bi falyadunnu bi masya'a. Saya itu ada dalam persangkaan hambaku tentang aku. Falyadunnu bi masya'a. Maka hendaknya dia berprasangka terhadap apa yang dia kehendaki. Dia mau kehendaki apa? Punya kedudukan, punya harta, punya anak yang soleh soleha, punya, ya terserah dia. Sebetulnya tergantung pada itu. Nifal yadunu bi masya'a. Maka hendaknya dia menduga apa-apa yang dia kehendaki. Dia menghendaki apa? Punya mobil, dia punya mimpi-mimpi dulu, dimulai dari itu. Nah, itu ada di sekalian. Jadi dalam hal ini kalau kita memahami secara terlek, nanti jadinya fatalistik. Sawabikul himami la tahriku aswarul aktari. Kita bisa fatalistik sekali. Sudah semuanya takdir Allah. Sudah kuliah ini semua takdir Allah. Tanpa ada usaha-usaha ikhtiar. Itu kan tidak benar. Padahal tadi hadisnya falyadunu bima syaa. Hadis yang lain mengatakan kita harus bekerja, kita harus menuntut ilmu. Semua itu adalah dalam rangka menuju kesuksesan, menuju takdir yang baik yang kita harapkan. Meskipun pada akhirnya semua takdir itu adalah tetap pembuatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin yang membuat takdir, menetapkan takdir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin itu, tetapi tugas kewajiban kita adalah berikhtiar sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya. Tugas kita adalah berdoa sekeras-kerasnya, minta kepada Allah, dengan lirih berdoa kepada Allah untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena itu tetap yakin bahwa takdir itu ketetapan dari Allah, tetapi manusia adalah
berusaha untuk ikhtiar dan ikhtiar disertai dengan tawakal, nanti doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan yang terbaik dalam hidupnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.